Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu doa pemimpin yang adil. Yang disebut pemimpin dalam hal ini bukan berarti pemimpin negara saja, ya. Itu pemimpin juga, tapi bukan dalam konteks pemimpin negara saja, tapi siapapun yang memimpin. Baik memimpin daerah, memimpin organisasi, memimpin kelompok, memimpin jamaah, siapapun yang namanya memimpin, yang bersikap adil, yang tentu di dalamnya ada amanah, gitu kan, maka doanya tidak tertolak. Dalam arti mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi dari mulai adzan subuh, mulai puasa sampai maghrib, pas buka puasa, di situ adalah makom ijabah bagi orang yang melaksanakan puasa. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu doa orang yang terdolimi. Nah, ini hati-hati, Allah itu maha adil. Jadi di mata Allah itu tidak ada orang yang taat, orang yang jahat, orang yang durhaka, tidak ada orang yang pendosa, semuanya adalah makhluk Allah. Allah maha adil. Nah, adilnya ini sesuai dengan sabda Nabi ini, orang yang terdolimi. Dan di situ tidak ada disebutkan orang yang terdolimi itu kiai, ustadz, ulama, tidak. Siapapun, termasuk pelacur seandainya terdolimi atau didolimi, doanya bisa mustajabah. Siapapun orang yang didolimi atau terdolimi tersebut, doanya mustajabah. Selanjutnya, yaitu yang keempat, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, yang keempat ini diambil dari hadis yang lain ya, maksudnya berbeda dari yang 3 tadi. Tapi intinya sama, 3 orang doa yang tidak tertolak. Nah, yang keempat ini, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, apabila posisi kita saat ini sebagai orang tua, hati-hati untuk mengucapkan sesuatu terhadap anak. Apalagi kalau kita berdoa. Sejengkel apapun kita terhadap anak, semarah apapun kita terhadap anak, jangan sampai kita mengeluarkan ucapan sumpah serapah atau ucapan-ucapan buruk terhadap anak. Itu tentunya akan berbahaya dan fatal buat si anak tersebut. Nah, apabila kita saat ini posisi sebagai anak, kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang tua, jangan sampai kita berperilaku yang membuat orang tua kita murka atau tersakiti, hanya sekedar meneteskan air mata saja orang tua gara-gara kesalahan kita, gara-gara perilaku kita, dan itu menyakitkan orang tua, maka bahaya. Apalagi kalau sampai orang tua itu mendoakan buruk buat kita, dan itu bisa seumur hidup kita fatal gitu kan, hati-hati, hati-hati. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yaitu doa orang musafir. Musafir ini adalah yang lagi perjalanan. Tentunya di sini perjalanannya adalah perjalanan yang positif. Misalnya kita akan berziarah ke orang tua, atau kita akan mencari ilmu. Jadi bukan untuk perjalanan yang maksiat, gitu kan. Jadi kalau perjalanan yang sifatnya positif, jangan salah, orang yang dalam kondisi musafir, doanya mustajabah. Nah, makanya kalau kita misalnya melakukan perjalanan, mau melaksanakan sholat, kalau bisa, ini kalau bawa kendaraan sendiri, itu jangan dijama-jama kalau bisa. Kalaupun misalnya mau dijama, monggo. Kalau memang memenuhi syarat untuk dijama, boleh dijama. Kalau seandainya tidak dijama, karena bawa kendaraan sendiri kan istilahnya bisa berhenti kapan saja, di mana saja, kan gitu. Jadi bisa sholat sesuai dengan waktunya, dan di situ kita berdoa, insya Allah mustajabah. Karena sudah dijelaskan dalam hadisnya, orang yang musafir, doanya mustajabah. Nah, termasuk juga kita kalau misalnya menggunakan kendaraan umum gitu kan, sudah nyampe terminal, ke terminal, ke terminal, nah di terminal itu manfaatkan untuk sholat. Gitu kan, atau di tempat-tempat yang kita istirahat, misalnya kalau bis malam ada timer istirahat, nah itu digunakan untuk sholat atau digunakan untuk berdoa. Nah, demikian saja pembahasan 5 orang yang doanya tidak akan tertolak. Itu diambil dari 2 hadis ya, yang 5 orang tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua dan bisa menjadi inspirasi atau motivasi buat kita semua, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.